Hai, eh, ini kita mau mencoba cara membaca tahap awal ya. Menurut saya sih kalau buat awal-awal sih ya dasar-dasarnya sih ini dulu deh. Kita kalau yang ini saya pakai Securitas Philips. Jadi kalau misalnya saya sih mau baca, kita mau baca grafik gitu kan, kita masuk ke chart di sini. Terus dia nanti tampil seperti ini tampilannya, dan kita atur di bagian sini, di gelombang yang di sininya. Saya klik ini ya, di sini. Nah, di sini kita atur MACD, MACD-nya. Terus kita atur CCI. Dan di sini EMA-nya, Moving Average Exponential. Kita pilih 3 kali. Oke, kita close ya. Ini nanti dia di sini tampilannya ada di sininya, di bagian pojok sininya tuh. EMA 9 ada 3 ini. Kita tekan dulu yang di settingan ini di bagian tengah-tengah. Ntar dia keluar begini. Kita pilih lag-nya 20. Oke. Terus di bagian tengahnya, di tengah bagian sininya, kita atur kayak tadi ke 50. Oke. Dan di sininya kita atur 150. Oke. Jadi dia tampilnya seperti ini. Kalau yang di bagian garis yang ini di EMA 20. Ini EMA 50. Dan ini EMA 150. Yang EMA 50 ini bisa juga sih dipakai EMA 60. Oke. Terus misalnya kita di sini kita searching saham BRPT. Seperti yang hari ini BRPT dia sempat, ini di hari ini tanggal 20 Mei, BRPT sempat menyentuh harga 1155. Terus dia naik balik lagi. Nah, kalau yang di bagian atas yang ininya, ini dia EMA 20. Dan di tengah-tengah ini EMA 50, dan di bagian bawahnya EMA 150. Kalau yang kayak gini sih dia posisi EMA 20-nya di bagian atas ini lumayan bagus. Kalau dia posisi seperti ini masih layak untuk masuk kategori wait and see, karena dia belum menyentuh EMA 150 juga. Jadi ini sih masih oke sih. Tapi kalau dia udah menyentuh di bawah EMA 150, lebih baik kita cut loss, karena dia bisa bakal lebih turun lagi ke bawah, seperti yang ini turun. Terus kita melihat titik supportnya ini di sini, karena ini sudah seringkali gagal naik terus dia turun kembali, gagal naik turun kembali. Sebagai panduan berikutnya kita menggunakan RTI. Tinggal download aja di aplikasinya, menggunakan handphone bisa juga. Kita pilih saham nih BRPT. Oke, kita cek di sini tempat volume bidnya juga. Nah, sedangkan yang di sini 100.245
dengan 1240 itu banyak yang ngantri mau jual di situ. Jadi berat dia untuk melewati 1240 dan 1245. Kalau seandainya dia bisa melewatin, dia akan lebih naik lagi. Nih, kalau dia melewati 1240 dan 50 lebih oke. Dia akan bisa melewatinya lagi, naik ke segini, 1350 gitu. Dan ini MACD ini juga sangat membantu. MACD ini sih dia lagi, yang warna biru ini dia lagi mengarah ke bawah, masih belum ada kondisi untuk dia memantul naik ke atas, cuman ya masih oke sih selama dia masih ada di garis EMA yang saya bilang tadi, EMA 50. Apalagi ini kan di bagian atasnya EMA 20, jadi begitu dia mau turun ke di bawah EMA 20 dia berbalik lagi naik ke atas. Jadi ini masih termasuk kuat. Oke, kita balik lagi ke RTI tadi. Oke, ini volumenya ya yang bit. Terus kita masuk ke analistiknya. Di analistik ini kita bisa lihat di sini one day, 1D. Ini one day ini harian. Jadi yang hijau ini yang beli dan yang merah ini yang jual. Ini posisi keseluruhannya. Kalau menggunakan grafik batang seperti ini yang broker ZP net bayarnya 12M, dan yang seller yang paling tinggi broker OD 5,4M. Tapi masih oke karena kan di sini dia pembelian 12M, penjualannya juga 5,4M. Di sini lebih rangkumannya top buyernya. Nih, broker ZP stoknya 16,5. Tapi dibayarnya juga 4,1M. Kalau aku sih lihatnya kayak di situ aja yang lebih gampang. Terus di Stockbit. Ini Stockbit ini juga download aja aplikasinya di Play Store, rata-rata juga pakai Stockbit ini. Kita pilih search. Terus di sini tampil deh semuanya. Tuh. Ada BRPT juga. Nah, di sini kita pilih aja karena kita lagi membahas saham BRPT, kita pilih BRPT. Oke, di sini one day ya. Di sini ada tulisan di birunya one day. Dan saya selalu langsung cek ke yang ini aja, order book. Ke order book. Nah, di order book ini sih juga nggak bisa menjadi patokan, cuman lumayan membantu. Di sini bid 1220 itu ada 2693 lot, dan yang mau jual 1225 22 19 lot. Dan di sini F buy-nya itu 26,51B dan yang sell 16,27B. Jadi lebih banyak yang beli daripada yang jual. Biasanya sepenglihat saya ya rata-rata berapa persen kalau dia begini sih masih bisa melanjutkan kenaikan, tapi dipantau juga sama chartnya ya. Jadi chartnya tadi itu kan mendukung juga. Nih, dia mendukung juga posisinya. Jadi ada yang belinya di 1150 atau 1160, nanti dia jual bisa di 145-40 yang lebih amannya bisa masuk. Tapi kalau buat mau lebih jangka panjang atau apa gitu, ini dia mesti melewatin 1450 dulu baru naik ke atas lagi.
Saya sih biasa ngelihatnya ya lebih gampangnya begitu aja. Cuman ya memang banyak juga sih ada yang pakai RSI, EMA 5, EMA 10. Ya itu sih nanti ya tergantung suka-suka sih ya. Kalau saya sih mau yang gampang simpelnya aja, walaupun itu nggak begitu membantu akurat, tapi ya lumayan sih. Saya buat panduan buat yang paling gampang dan dasarnya aja sih. Kalau benar-benar kayak awam banget. Oke, segitu dulu ya. Thank you.